Jadi jangan sampai nanti ada kebencian di antara imam dan makmum. Oh, bahaya. Imam makmum itu kan satu kesatuan. Jadi jangan sampai begini, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau lihat mereka bersatu satu masjid, tapi hatinya pada berpisah. Ya. Jadi imam itu emang harus yang diterima oleh semua kalangan. Ya Pak ya, bacaannya, cara bacanya, surah yang dia baca, termasuk sikap keseharian seorang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, hamba-hamba Allah, jamaah sholat maghrib berjamaah dan insya Allah juga isya berjamaah, termasuk juga jamaah kajian pada maghrib di Masjid Jami Nurul Huda Taman Kedaung. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita berharap insya Allah Allah muliakan kita semuanya. Amin. Para pinesepuh, orang-orang tua kita yang tentunya kita muliakan, juga para asatiz, termasuk juga pengurus TKM, pengurus kajian yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah Bapak, pada kesempatan petang hari ini seperti biasa, sambil nungguin azan isya berkumandang Pak ya, kita isi dengan kajian singkat. Jadi walaupun singkat barangkali Pak insya Allah tentu ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan saja Allah berkenan menerima perbuatan kita pada hari ini Pak. Amin ya robbal alamin ya. Tapi nanti Bapak Ibu, nanti kalau kita tahu amal kita diterima oleh Allah, ya sebetulnya mah bukan berarti amal kita udah bagus banget, enggak Pak. Kata Rasulullah, yang membuat Allah menerima amal ibadah kita kelak ya Pak, dan kita dimasukkan ke dalam surganya, ini lebih karena rahmatnya kepada kita Pak. Karena kalau bicara masalah amal ibadah, jujur Pak, ibadah kita itu belum ada yang hebat bener. Ibadah kita itu masih jauh lah dari kata-kata sempurna. Salat kita juga ya masih banyak lah yang belum bisa khusyuk kan begitu ya Pak ya. Bacaan kita pun juga masih tumpang tindih, gerakannya pun masih kurang tumakninah. Jadi kalau kita bilang kita udah bagus, kita punya salat, sekira belum. Besok juga kita puasa Ramadan, ya paling kita kebanyakan kan cuma nggak makan nggak minum. Kita masih suka belum muasain mata, belum muasain mulut. Jadi puasa kita juga sebetulnya belum begitu bagus. Zakat sedekah sama juga. Kita zakat, kita sedekah, ya kadang-kadang masih ada perasaan-perasaan riak-riak dikit. Ada perasaan nggak suka, ada perasaan kesel kalau namanya nggak disebutin oleh panitia. Ada yang begitu Pak Ji? Marah dia. Ya kan, wah lo si anu aja nyumbang gocap aja namanya ada, masa gua nggak ada yang 1 juta? Ya, komplain dia. Dan dia juga merasa senang kalau ada dokumentasi dia punya sedekah. Kalau nggak ada yang moto, dia minta, foto dong. Ini hati-hati Pak nih. Ya, bahkan disebutkan dulu ada yang mengatakan boleh jadi karena kita kebangetan sering update status, amal kita jadi hangus. Ya, kan ada tuh orang tuh kalau lagi sholat dipoto ya Pak ya, lagi doa dipoto, lagi nyantuni anak yatim dipoto, bikin status kan, ini hati-hati Pak nih. Jadi ibadah kita sebetulnya belum begitu bagus-bagus amat. Haji juga sama tuh Pak, haji umroh juga, wah masih jauh lah dari kata-kata bagus. Bahkan ada orang yang dipanggil bapak, dipanggil abang, dipanggil mas sepulang haji, yang nggak nyaut. Dipanggil haji, pak haji, bang haji, cing haji, cang haji, po haji, baru nyengir. Ada begitu. Saya ketemu orang ya Pak, subhanallah. Jadi mohon maaf Bapak, kalau kita bicara mengenai amal ibadah kita, ini belum bisa lah dibilang bagus. Tapi insya Allah
Fa bi rahmatillah, kata Rasul, dengan rahmat Allah kepada kita, Allah menerima semua amal ibadah kita ya Pak ya. Jadi ada sebuah doa barangkali Pak yang jangan kita lewatkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kajian kita pada hari ini ya semoga menjadi amal soleh buat kita masing-masing Pak ya, dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya muliakan, ada sebuah hadis Bapak yang barangkali sangat familiar, sangat nyohor, sangat kondang di bulan puasa nanti Pak. Insya Allah kan kita nih kalau hitung-hitungan hisab makan puasa tahun ini jatuhnya mulai puasa ya Pak, tanggal 23 Maret 2023. Ini Muhammadiyah sudah memberikan statement seperti itu. Karena kan Muhammadiyah itu kan lebih mengedepankan hisab. Ya, jadi kalau pakai hisab itu Pak Haji, puasa 2030 pun udah bisa ketahuan tanggal berapa mulainya. Ya. Tapi ada juga yang nggak hanya hisab, pakai ru'yah. Nah ru'yah itu kan mau nggak mau nunggu akhir bulan. Ya. Tapi insya Allah karena emang hitungannya ini Sya'bannya 30 hari, ya insya Allah semoga bareng-bareng kita Pak puasanya Pak ya, tanggal 23 Maret 2023. Nah Bapak, karena ini masih lama nih kita ketemu Ramadannya, saya kira tidak berlebihan Pak kalau kita mengamalkan sebuah doa kali ya. Saya sih nggak pernah mau pusing. Ada yang bilang Pak Ustadz, ini kan bukan doa Nabi Pak, ini doa ulama. Mau doa siapa kek, kalau bagus mah pakai aja. Ya Pak, yang begini Pak Ji, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban gitu ya. Wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Umpama kata ini bukan doa sunnah, bukan doa Nabi, tapi artinya Pak nggak jelek. Ya kan? Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban gitu kan. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, dan tolong ya Allah kabulkan maksud kami ya Pak ya. Insyaallah kita nanti nyampe dengan bulan Ramadan. Dan di sana Pak ada sebuah hadis tuh yang sangat kondang, yang biasanya sih dibacanya pada awal-awal kita tarawih dah. DKM tuh yang baca tuh biasanya. Apa Ji? Man qoma, man soma gitu ya. Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ini hadisnya Pak sahih berat. Ya, karena ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, bahkan ini termasuk hadis yang sifatnya katanya mutawatir. Jalurnya banyak. Ya Pak ya. Man qoma kata Nabi, siapa yang bangun gitu kan? Bangun menghidupkan. Nah di sini Rasul nggak nyebut malam Pak. Bulan dia sebut. Man qoma ay man soma Ramadan. Kata Nabi yang menghidupkan Ramadan, ya kan? Imanan wahtisaban. Karena dia emang beriman sama Allah, yakin kepada Allah dan ngarepin pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dia punya dosa ma taqaddama yang sudah lewat biiznillah ya Pak ya. Nah di sini ada yang tanya, Pak, kira-kira apa aja sih Pak amalannya yang bisa menghidupkan Ramadan? Ya kalau Ramadan itu kan puasa Pak Ji ya, itu mah jangan disebut dah, itu kan kewajiban buat kita. Mungkin yang orang salah artikan kadang-kadang adalah ini Pak, Qiyamul Ramadan, atau yang orang bilang dengan sholat sunnah taraweh. Ya sebetulnya Pak kalau bicara masalah penamaan taraweh itu ya pada masa-masa setelah Nabi wafat. Ya. Artinya di zaman Nabi itu tidak dikenal sebuah sholat namanya taraweh. Ya. Disebutnya dengan Qiyamul Ramadan. Ya Pak. Kenapa dibilang taraweh? Katanya sih dari kata-kata rawaha. Jadi istirahat. Ya tenang gitu kan. Ada ngaso-ngasonya pembacaan sila-sila. Ya. Makanya kita Pak kalau taraweh itu ya karena emang bermakna istirahat Pak Ji. Itu sebetulnya nggak boleh ngebut. Ya santai kan, kita kan istirahat nanti. Ini kadang-kadang ada orang rokaatnya 11, bacaannya gaya 23, cepet bener. Isya setengah 8, jam 8 kelar. Rokaatnya 11 dia pakai.
Yang 443, bacaannya gayanya gaya 23, cepet bener Pak. Santai ya. Kalau kita 20, kalau kita 11 barangkali ya bacanya bacaan 11 juga, bagaimana? Ya santai saja Pak. Memang tidak ada larangan sih Pak untuk mewasol bacaan ya, kalau bisa imamnya mah. Tapi kalau emang nggak bisa, nggak yakin dan nggak biasa, mendingan ayat per ayat. Ya Pak ya. Ini termasuk koma Ramadan ya. Ini menunjukkan malam bulan Ramadan ya Pak ya. Nah ini ada dua opsi nih Pak tarawih itu. Dia bisa munfarid di rumah kita masing-masing dan lazim berjamaah. Saya sih kalau boleh mohon ya minta kepada Bapak, kalau memang nanti kita ada umur Pak Haji ketemu dengan bulan itu, tarawih mah mendingan di masjid aja deh. Ya satu kan kita namanya memperbanyak pahala dari langkah dari rumah ke masjid. Satu. Yang kedua kan bagaimanapun dia lebih utama daripada yang sendirian. Dan enaknya Pak sembahyang berjamaah itu adalah kita bisa punya bacaan, punya gerakan sebagus sesempurna bacaan gerakan imam. Wah itu. Makanya Bapak kalau nanti kita sholat tarawih itu sebetulnya enak banget Pak. Tinggal ngikutin gerakan imam. Saya sih kalau boleh milih bagian dah istilah kata mah saya mah kultumnya aja Pak Yuto. Imamnya yang lain aja dah. Enak Pak, ikut aja udah. Tapi kadang-kadang emang ada yang belum paham Pak ya, karena mungkin dia pikir ini wajib atau apa. Jadi tidak sinkron. Imam sudah ruku, dia masih diri. Imam i'tidal, dia baru ruku. Imam sujud, dia baru bangun. Ini jadi kurang-kurang indah Pak. Makanya nanti kalau kita berjamaah itu sebetulnya gini. Bacaan kita nih Pak yang tidak sempurna itu tercover oleh bacaan imam. Al-imamu dhamin kata Nabi. Imam itu sebagai penjamin. Jadi kalau kita baca Fatihah dalam sembahyang fardu baru sampai apa tadi Pak Haji? Malik Yaumiddin barangkali ya. Tiba-tiba imamnya ngajakin ruku, milu wae udah. Ikut aja udah Pak. Oh, enak banget itu. Pak Ustadz enggak juga itu si fulan kalau imam cepat banget Pak. Kayak nggak baca apa-apa, bukan nggak baca Pak sebetulnya mah. Yang saya tahu mah imam itu biasanya kalau sembahyang tarawih Pak karena sunnah ya dan rakaatnya banyak, itu baca-bacaan sholat yang biasanya dibaca sekian kali itu dibikin cuma sekali Pak. Kok sekali Pak Ustadz? Boleh emangnya? Boleh. Kan bacaan ruku, bacaan sujud itu kan sunnah sebetulnya Pak. Umpama kata kita cuma ruku saja, nggak baca apa-apa, tetap sah sembahyang kita Pak. Tapi nggak enak Pak Yuto. Ya, jadi kita ruku doang dewek kan, ruku gitu kan, nggak baca apa, baca. Walaupun satu kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Satu tartil tegas jelas lebih utama daripada tiga terburu-buru. Subhana rabbil azim bihamdi bihamdi. Jimi wa bihamdi doang kedengarannya. Wah itu guys. Ya, udah enak ikutin aja gerakan imam. Maka imam kita pilih kan Pak ya. Pilih yang paling absoh. Absoh itu apa ya? Yang bacaannya kalau bicara fasih mungkin agak sulit Pak. Saya pernah ketemu sama salah seorang ya boleh dibilang ahli lah dibilang di bidang qiraat. Untuk imam itu Pak Haji sebetulnya standarnya yang penting panjang pendeknya benar, tebal tipisnya tepat. Itu aja udah. Alhamdulillah ya. Kalau makhraj itu dia bilang paling mendekati. Kalau dibikin fasih bener mah ya mungkin bukannya apa ya. Kalau mustahil sih enggak, tapi susah Pak Haji. Kenapa? Karena kebetulan kan bahasa Arab bukan bahasa emak kita. Coba anak-anak Arab itu yang baru usia 5 tahun, 7 tahun. Makhrajnya enak banget ya. Kenapa? Bahasa dewek. Kalau kita kan bahasa ora bagen. Bahasa gaul ya kan. Makanya untuk fasih mungkin tidak seperti mereka. Mendekati boleh. Jadi kalau ada orang yang kita lihat secara harfiah panjang pendeknya bagus ya kan. Tebal tipisnya bagus. Walaupun usianya masih muda. Ya kan di bawah kita barangkali. Dia lebih pantas jadi imam. Syukur-syukur sih yang paling tua dan yang paling fasih. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Contoh nih Bapak. Ini sering ditanya nih sama ibu-ibu.
Bapak sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami kan imam Pak di rumah tangga. Kebetulan ada suatu ketika bapak nggak bisa ke masjid sembahyang tarawih, bikin di rumah nih, ya kan, dengan istri, anak-anak sebagai jamaahnya gitu kan. Kebetulan bapak bacaannya belum begitu keren dah, ya karena mungkin dulunya malas ngaji Pak Yuto nih bapak nih, ya kan. Anak bapak yang kelas 2 2 aliyah deh, ya kan, udah balik Pak ya, bacaannya bagus. Ya kan, kalau dia belajar qiraat yang bagus barangkali itu kalau mengacu kepada hadis tadi Pak, siapa yang jadi imam yang maju di rumah tadi? Anaknya atau kita sebagai bapaknya? Nah, kalau konteksnya absoh, anak kita Pak. Jadi bapak kudu ngalah gitu. Jangan ambek beda gedain. Gua aja, gua bapak lu. Ya benar sih kita bapaknya. Ya, lebih tua. Tapi kalau kita amburadul maka repot. Nah, mereka maju. Ya, afsoh. Kenapa? Karena bacaan kita kalau ada yang nggak sempurna di cover oleh bacaan imam. Makanya pilih imam yang apa tuh Pak? Yang bacaannya bagus, ya kan? Dan juga kalau bisa imam itu bisa melihat kondisi jamaah. Maaf nih Pak, ada beberapa masjid atau musola itu yang intens itu setiap malam target 1 juz dia baca. Karena dia punya imam yang hafiz ya. Kalau hafiz sih monggo lah nggak apa-apa. Terima apa aja ya. Saya berapa kali nolak aja ya. Jadi imam di sini atau di mana itu pernah juga. Jadi kita imam Pak Haji. Di depan kita tuh ada Al-Quran gede banget dah. Kata pengurusnya, puasa tolong ya terusin yang kemarin. Jadi bapak imam baca sambungannya. Jadi biar apa? Tiap malam 1 juz. Saya tolak Pak Haji. Saya tolak. Kenapa saya tolak? Begini Pak. Menurut saya Pak, kalau emang kita ada Quran di depan, nih maaf ya, menurut saya itu buat pegangan aja. Jadi sang imam itu sudah seorang yang hafiz. Pegangan kalau dia lupa, dia baca itu enak. Tapi kalau nutur nih, pure kita baca di depan Pak, saya sanksi. Kenapa? Takutnya kan nggak jelas. Atau begitu lagi baca, lembarannya ketiup angin, aja berbalik. Bagaimana itu? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Kulil. Wah, repot. Kalau dia hafiz, saya hafiz, bapak hafiz, oke kita baca. Nah, itu jadi pegangan. Kalau kita lupa itu enak Pak. Ya, tapi kalau kita sure baca itu, kalau saya pribadi sih saya nggak pakai Pak. Kenapa? Khawatir. Nanti malah mengganggu kita punya konsentrasi. Jadi gini Pak, sebetulnya dalam mengimami itu tidak ada ketentuan kudu 1 juz semalaman, nggak ada itu. Apa yang ada? Iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi seorang imam itu nggak boleh gengsi. Karena saban sholat bacaannya kuliah kulhu, nggak apa-apa, ya kan? Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau dia hafiz barangkali hafiz 30 juz, itu mah enak. Kalau emang kita nggak hafiz, ya nggak usah maksa gitu. Nggak usah merasa, waduh malu dong apa kata jemaah masa baca itu mulu. Dulu Pak Haji waktu saya sekolah mondok, itu ada saya punya ustadz, itu sembahyang apa aja surahnya nggak pernah goyang-goyang itu Pak. Kuliah kulhu. Dia punya bukti apa? Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti niat yang bagus itu ya per juz 1 malam ya barangkali hanya diterima oleh sekelompok kita tapi tidak diterima oleh sekelompok yang lain. Hati-hati Pak. Jangan sampai nanti ada jamaah yang merasa tidak menikmati sholat gara-gara terlalu panjang baca-bacaan kita. Dulu Mu'az bin Jabal itu kan pernah Nabi tegur juga tuh. Ketika dia ngimami sholat di sebuah kaum, ya panjang kali ya. Itu kaumnya ada yang komplain lah. Ampun dah Mu'az, panjang banget bacaannya. Nah ngadu dia sama Rasulullah kan. Begitu Nabi tahu, dipanggil Mu'az. Mu'az, dia ente mau jadi tukang fitnah ya? Kenapa Rasulullah? Tadi ada yang komplain tuh, bacanya ente kebangetan panjang. Kan begitu. Ya Pak ya. Jadi seorang imam tidak perlu merasa malu, begengsi barangkali hanya ngebaca dari Al-Hakumut sampai An-Nas, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia seorang hafiz, monggo silahkan.
Ya Pak ya, mau dibaca juz awal ke juz 2 silakan aja. Gimana begini Pak, sebetulnya kalau bicara panjang pendek itu relatif. Ya. Kita itu mengatakan si fulan kalau baca panjang benar karena kita jarang dengar ayat yang dia baca. Ya paling cuma 3 ayat Pak. Tapi karena kita jarang dengar ayat itu, panjang nih gitu ya. Tapi kalau surah Al-Ghasyiyah kan panjang tuh Pak Haji, sekian ayat ya. Karena kita sering dengar jadinya pendek. Makanya kalau tempo-tempo kita ketemu imam yang begitu, yaudah kita nikmati aja lah. Ya Pak ya, insya Allah jadi amal yang Allah terima. Ya, jadi jangan sampai nanti ada kebencian di antara imam dan makmum. Bahaya. Imam makmum itu kan satu kesatuan. Jadi jangan sampai begini, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau lihat mereka bersatu satu masjid, tapi hatinya pada berpisah. Ya, jadi imam itu emang harus yang diterima oleh semua kalangan. Ya Pak ya, bacaannya, cara bacanya, surah yang dia baca, termasuk sikap keseharian seorang imam. Hati-hati Pak Haji. Kalau sampai ada kebencian di antara imam dan makmum, ini kata Rasulullah, sejengkal pun nggak ngangkat dia punya pahala sholat. Makanya pilih imam yang bagus ya Pak ya, karena dia adalah jaminan daripada kesempurnaan gerakan atau bacaan kita ya Pak. Jadi Bapak kalau berjamaah enak tuh, ikut aja gerakan imam, karena imam kita pilih buat diikuti dan dia sebagai penjamin buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham Pak ya? Jadi yang pertama adalah sholat tarawihnya. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Jadi identik banget nih Pak. Jadi tarawih itu kan identik dengan Ramadan. Jadi Bapak Ibu kan nggak mungkin sembahyang tarawih di bulan Sya'ban, sembahyang tarawih di bulan Rajab, sembahyang tarawih di bulan Maulid. Nggak boleh dong. Emang tidak dikenal seperti itu. Tapi kalau bulan Ramadan identik dengan tarawih. Yang kedua apa tuh Pak? Qiraatul Quran. Nah, baca Quran. Ya Pak ya. Bapak nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Ya, ternyata orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, subhanallah, Allah berikan aplaus yang luar biasa. Falahu ajroni kata Nabi. Baginya 2 pahala. Pertama pahala baca Qurannya, yang kedua pahala tetap ingin baca Al-Quran. Baca aja Pak. Walaupun terbata-bata nggak apa-apa. Ya, tapi saya kira kita nggak usah terlalu terobsesi dengan khatam Pak. Karena sekian banyak orang khatam Quran terburu-buru punya target, alih-alih berpahala malah dosa Pak. Kenapa? Karena dia nggak pakai ilmu tajwid. Yang mana kudu berhenti, yang mana boleh berhenti, nggak boleh berhenti dan sebagainya, ya dia nggak pikirin. Istilah kata mah ada terminal dilewatin terus, ada portal ditabrak, ada tanggul dihajar, ya namanya buru-buru ya Pak. Gak usah Pak ya. Bapak bisa hatam di bulan Ramadan, alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz nggak hatam saya nih, lebaran masuk saya masih tinggal 2 juz lagi, nggak apa-apa. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Bahkan kalau kata Ibnu Abbas, 10 ayat yang aku baca dengan penghayatan, kata Ibnu Abbas, lebih aku sukai daripada 1 surah dibaca sambil lewat. Jadi Bapak kalau emang ada niat mau khatam Quran silakan Pak, nggak apa-apa, bagus malah. Tapi jangan sampai kita mengkebiri tajwidnya, ya Pak ya. Tenang aja nggak apa baca. Ya kalau emang pas kita belum puasa khatam, alhamdulillah. Itu diperbanyak Pak pada bulan Ramadan, karena ini adalah termasuk kelompok ibadah yang identik dengan qiyamu atau qoma Ramadana imanan wahtisaban. Ya Pak ya, di salat tarawih baca Quran ini adalah sebuah amalan, 2 buah amalan yang termasuk dalam kategori qoma Ramadana imanan wahtisaban ya. Ramadan itu kan terasa semarak karena ada orang tarawih tiap malam. Suaranya bersaut-sautan ketika malam hari ya Pak ya. Terus suara orang ngaji juga kan walaupun udah tarawih masih ada yang baca Quran, itu juga menjadi ciri Ramadan. Makanya dihidupkan. Urusan Bapak barangkali belum lancar, untuk pribadi kita sendiri baca aja Pak. Saya nggak pernah melarang, saya punya saudara jamaah kalau memang belum lancar tetap untuk baca Quran di rumahnya sendirian. Bukan mimpin Pak, bukan ngimamin, silakan.
Urusan pahala, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak perlu menghakimi ibadah orang ya. Wah, baca lu salah, dosa lu nggak berpahala. Jangan Pak. Ya, karena boleh jadi walaupun terbata-bata, kalau dia tawadunya luar biasa, jangan-jangan dialah yang diterima bacaannya. Kita yang bacaannya bagus karena sombong, suka ngatain orang yang salah, boleh jadi Allah murkai. Biarkan dibaca. Ya dibaca, dan ini termasuk unsur qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Insya Allah ya Pak ya. Kalau di sini sering Pak ya khatam Quran ya. Kolektif Pak Ji, tiap hari atau tiap minggu? Oh gitu ya. Jadi setiap apa tuh ada khatam Quran. Dibaca per juz untuk satu orang Pak ya, kolektif ya. Ya. Saya ada tuh Pak di dekat rumah saya itu kita punya kegiatan khatmil Quran sebulan sekali di rumah siapa aja yang mau ngambil. Jadi dari jam 10 sampai sore itu pasti khatam karena emang rame-rame dibacanya Pak. Bagus itu. Itu udah berjalan sekian lama dan subhanallah mungkin barokah kali Pak ya. Di daerah itu tuh ya cenderung aman ya Pak ya. Tentram, bahkan ketika Covid merajalela sekalipun di sana aman-aman aja Pak. Ya mungkin ini barokah daripada kita baca Al-Qur'an. Walaupun yang baca enggak semuanya lancar Pak. Ada yang lama. Bahkan ada yang spesial kalau datang ke situ langsung minta juz 30. Ada tuh, ada seorang ya maaf mu'alaf dia Pak, tapi sudah lama. Itu kalau datang duluan tetap dia baca yang 30 dulu. Ada yang merasa saya nggak lancar Pak ya. Jadi kumpulan orang-orang yang sebetulnya bacanya nggak begitu hebat, tapi karena istiqomah Pak rutin ya. Dan mereka punya niat memang lillahi ta'ala begitu barangkali subhanallah Pak barokahnya berasa itu Pak. Itu aman ya. Nggak pernah ada gimana-gimana. Ada Covid banyak itu waktu itu di sana tuh ya anteng-anteng aja gitu. Seakan-akan terbackup oleh pembacaan Al-Qur'an ya Pak ya. Maka di sini kalau ada kebiasaan itu terusin ya. Tapi jangan sampai nanti dengan niat khatmil Quran tadi kita nanti malah mengkebiri atau memotong jalur ilmu tajwidnya ya Pak ya. Tetap yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Kita baca ya dengan tajwidnya. Adapun kalau bicara masalah fasahah, kepasaihan makhraj bisa sih Pak, tapi mungkin tidak seindah orang-orang Arab yang emang bahasa ibunya itu. Ya Pak ya, baca Al-Quran, insya Allah Allah berkahi kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin ya Pak. Jadi dua itu yang menjadi tanda apa kita menghidupkan Ramadan. Semoga kita ada umur Pak ya bisa ketemu lagi dengan Ramadan mudah-mudahan. Dan insya Allah juga bukan hanya sekadar ketemu, tapi juga bisa puasa. Emang ada puasa orang ketemu dengan Ramadan tapi nggak puasa? Banyak. Siapa puasa orangnya itu? Ya mungkin mereka sakit Pak. Sakit dan mereka nggak bisa berpuasa. Nah bagi yang sakit jelas ya. Jelas faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jelas yang sakit mah emang boleh saja untuk tidak berpuasa. Bahkan macam siapa tuh Imam Abu Hanifah kalau saya nggak salah mah dibilang begini, orang yang tetap berpuasa dalam kondisi sakit, ini pendapat dia nih Pak. Kalau saya nggak salah beliau ada yang ngomong. Orang yang tetap berpuasa dalam kondisi sakit, yang sebetulnya dia punya rukhsah untuk nggak berpuasa, alih-alih berpahala malah berdosa. Ya Pak ya. Jadi Bapak jangan sampai nanti pengen pahala malah dosa. Kenapa? Udah ada rukhsah, sakit jangan puasa, tetap puasa, ya alih-alih berpahala malah berdosa. Ya Pak ya. Jadi kita ikut aja lah kepada ketentuan Allah. Emang kita sakit, ya jangan puasa. Ya, kan ibadah Pak Ustadz, ibadah betul. Tapi ibadah pun kalau melanggar ketentuan yang ada nggak boleh. Contoh nih Pak, maaf. Dalam Islam itu Bapak ada puasa yang Nabi larang. Jadi kita sebagai umatnya Nabi larang waktu-waktu jangan puasa yang satu ini. Apa tuh Pak Ustadz? Puasa wisol. Puasa apa ya? Kalau bahasa kita itu puasa pategeni Pak. Jadi puasa 24 jam. Kalau kita mulai puasa subuh hari Kamis, itu Jumat subuh baru boleh buka. Ini sih yang saya tahu kadang-kadang nih puasa orang ilmu. Jadi ada yang dia amalin buat ngapa biar apa itu begitu. Pak Ustadz ini yang ngasih kiai Pak amalannya puasa ini. Kiai itu nggak mungkin Pak berani membolehkan yang Nabi lah. Karena puasa itu tuh nggak boleh Pak.
Pan puasa Pak, ya tapi nggak boleh sama Nabi. Kenapa nggak boleh? Ya karena itu berlebihan. Jadi bagi bapak, saudara, ibu juga barangkali, kalau kita punya kemampuan puasa yang luar biasa, ingat baik-baik Pak, hanya puasa Nabi Daud sebagai ukurannya. Ya Pak, untuk sunnah Pak ya. Wah Pak Ustadz, saya puasa Senin Kemis udah biasa. Puasa apa tuh? Ayyamul Bid tiap bulan udah biasa. Saya kuat puasa Pak Ustadz. Ya kalau bapak kuat ya itu puasa Nabi Daud yang paling bagus. Itu yang paling tinggi Pak. Jangan lebih dari itu kata Rasulullah. Kenapa kita nggak boleh lebih? Karena kita punya hak. Perut kita punya hak untuk menikmati kehidupan. Ya, jadi jangan dikira oh ibadah Pak bagus. Enggak juga. Puasa wisol kan ibadah barangkali puasa kan. Tapi karena melampaui ambang batas kemampuan kita, Nabi larang nggak boleh. Jadi bapak kalau emang hobi puasa paling tinggi puasa apa tadi? Puasa wisol ya, puasa 3 selang-seling. Ya sumu yoman, wa yuftiru yoman. Kemarin Pak Haji saya ditanya sama jamaah, tapi saya belum komen juga sih karena saya khawatir salah ya Pak. Pak Ustadz, saya ada tetangga nih Pak. Itu kalau dia sebelum Idul Fitri dia puasa dulu Pak, Ramadannya. Bukan puasa. Dia puasa 3 bulan berturut-turut. Rajab full sebulan, Sya'ban full sebulan, Ramadan full sebulan. Nanti Syawal tanggal 2 udah puasa 6 hari. Hari ke-7, ke-8-nya baru dia berbuka kayak orang-orang. Pak itu bagaimana? Saya bilang ya kalau untuk puasa yang seperti itu saya belum menemukan itu Pak. Ya. Setahu saya mah tidak ada puasa yang sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Atau yang kedua adalah puasanya puasa bayar denda. Suami istri berjima di bulan Ramadan ya kan sengaja itu ada dendanya Pak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, adapun kalau seperti itu ya mohon maaf saya bilang saya belum menemukan. Saya gantung aja udah. Takut salah saya. Tapi yang pasti Bapak kita nggak boleh sampai zolim kepada kita punya diri. Makanya Bapak kalau mau hobi puasa, berpuasalah Pak, tapi jangan sampai puasa wisol. Puasa wisol atau puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, sekelama sekian tahun. Itu juga jangan Pak. Jangan Pak, nggak usah. Karena imam kita Rasulullah nggak pernah puasa seperti itu. Nggak pernah. Beliau normal. Saya siang berpuasa kata Nabi. Ya malam saya tidur, saya berjima. Saya kadang-kadang puasa, saya kadang-kadang tidak. Ya, jadi ibadah pun kalau udah melebihi contoh yang dicontohkan oleh beliau, saya khawatir alih-alih berpahala malah berdosa. Ya Pak ya, jadi puasa wisol, pati geni itu yang 24 jam itu jangan. Wah ini Pak yang ngasih kiai Pak, ulama yang ngasih. Insya Allah Pak, saya hakul yakin ulama yang bener mah nggak bakal berani membolehkan yang Nabi larang. Kalau ada ulama yang ngebolehin yang Nabi larang, itu berarti ulama-ulamaan. Statusnya ulama, ustadz, tapi ustadzan. Karena kalau dia ngerti nggak berani Pak. Nabi larang kok, jangan puasa wisol kata Nabi. Dia dibilang boleh nggak apa-apa. Waduh, ngeri saya kalau begitu mah. Ya, sama apa tadi puasa Daud. Kalau Bapak Ibu emang punya hobi berpuasa, monggo silakan. Ya, paham Bapak Ibu ya? Jelas ya? Oke. Pak Haji nanti berarti kuliah maghrib nggak ada ya? Belum puasa ya Pak? Kuliah maghrib nggak ada berarti ya? Libur ya Pak? Tapi kalau subuh masih ada? Ya insya Allah. Kalau subuh masih ada. Tapi mungkin tidak seheboh kalau nggak puasa. Karena kan ngantuk kita. Ya mungkin sekedar ya memberikan peringatan aja kepada para jamaah ya Pak ya. Jadi mungkin ini kalau dilihat dari jadwalnya ini mungkin kajian maghrib jadwal saya yang pamungkasan Pak ya sebelum Ramadan ya. Karena mungkin bulan depan tanggal seperti ini ya kita udah Ramadan ya. Dan memang tidak ada sih kalau kuliah maghrib mah kalau di bulan Ramadan. Ya, tapi insya Allah nanti masih ada kuliah subuh, ya. Jadi insya Allah kita bisa ketemu lagi Pak ya dalam sebuah majelis, ya. Oh ya siang ya, zuhur ya Pak. Oh ya zuhur. Kita nanti ada kuliah zuhur. Ya. Saya kalau di sini kuliah zuhur tadinya sempat was-was juga, takut nggak ada jamaahnya. Saya pikir semuanya orang kantoran. Ternyata alhamdulillah banyak yang kerja, juga banyak yang di rumah. Jadi sini insya Allah kalau zuhur kita nggak pernah kurang jamaah ya Pak ya. Baik Bapak Ibu Saudara, barangkali itu dapat saya sampaikan Pak ya. Ini sekedar mengingatkan saja. Jadi pada intinya mari sama-sama kita berharap
semoga kita diberikan izin oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Amin. Disehatkan kita punya badan, bisa bertemu, bisa berpuasa, dan bisa membangunkan membangunkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sudah kita ketahui apa aja ibadahnya. Insya Allah dengan rahmat Allah, Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para jamaah, saya kira itu yang dapat saya berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.